Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Apriani. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Lampung. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi untuk teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu pentingnya membaca dalam era digital. Hadirin yang saya hormati, tahukah Anda bahwa rata-rata orang menghabiskan lebih dari 7 jam sehari menggunakan perangkat digital? Di balik angka yang luar biasa ini, hanya sebagian kecil waktu yang digunakan untuk membaca secara mendalam. Dalam dunia serba instan ini, apakah kita masih memiliki kebiasaan membaca untuk memahami, bukan sekedar menggulir layar? Mari kita renungkan sejenak. Buku adalah jendela dunia. Kutipan sederhana ini mengingatkan kita bahwa membaca bukan sekedar aktivitas biasa, melainkan kunci untuk membuka wawasan, memperluas cara pandang, dan membangun karakter. Namun, di tengah derasnya informasi digital, membaca seringkali tergeser oleh hiburan yang cepat dan instan. Hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat kembali pentingnya membaca. Bagaimana dengan membaca, kita dapat melawan arus informasi yang seringkali dangkal dan menyesatkan. Karena membaca bukan hanya tentang mengisi waktu, melainkan tentang menemukan dunia baru di balik setiap halaman. Hadirin yang saya hormati, di tengah arus kemajuan teknologi, membaca adalah salah satu keterampilan paling berharga yang dapat membawa kita menuju pemahaman yang lebih dalam dan wawasan yang lebih luas. Meskipun dunia sosial, video pendek, dan konten instan telah menjadi sumber utama hiburan dan informasi, membaca tetap tak tergantikan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa membaca begitu penting di era digital, disertai dengan argumen kuat dan contoh nyata. Yang pertama, membaca membantu kita memahami informasi secara mendalam. Internet menawarkan begitu banyak informasi yang dapat diakses dalam hitungan detik. Namun, banyak informasi ini bersifat dangkal, bahkan terkadang menyesatkan. Sebagai contoh, sebuah studi dari Stanford History Education Group menunjukkan bahwa lebih dari 80% mahasiswa tidak mampu membedakan artikel berita dari iklan bersponsor. Ketika kita membaca secara kritis, kita melatih otak untuk memilah mana informasi yang valid dan mana yang tidak. Misalnya, ketika mencari informasi tentang kesehatan, membaca artikel jurnal ilmiah atau laporan medis jauh lebih bermanfaat daripada sekedar melihat tips dari video singkat di media sosial yang belum tentu terpercaya. Yang kedua, membaca mengembangkan cara berpikir kritis dan analitis. Di dunia pekerjaan, kemampuan berpikir kritis sangat dibutuhkan. Membaca membantu kita mempertajam keterampilan ini. Sebagai contoh, seorang profesional yang ingin memperbaiki keterampilan manajerialnya dapat membaca buku-buku seperti The 7 Habits of Highly Effective People karya Stephen Covey. Buku ini tidak hanya memberikan teori, tetapi juga latihan praktis untuk mengembangkan cara berpikir yang lebih strategis. Tanpa membaca, kita akan terjebak pada pola pikir instan yang tidak memberikan solusi mendalam terhadap masalah. Dengan membaca, kita diajak untuk merenung, menganalisis, dan memecahkan masalah dengan pendekatan yang lebih bijaksana. Yang ketiga, membaca di era digital. Era digital sebenarnya membuka peluang besar bagi para pembaca. E-book, artikel online, dan podcast memungkinkan kita mengakses bahan bacaan kapan saja dan di mana saja. Bahkan platform seperti Kindle atau Scribd menyediakan ribuan buku yang bisa diunduh hanya dalam hitungan detik. Misalnya, seseorang yang sibuk bekerja dapat memanfaatkan aplikasi Audiobox untuk tetap mendapatkan manfaat dari membaca, meskipun dalam format mendengarkan. Dengan teknologi ini, kita tidak punya alasan untuk tidak membaca. Di sini saya juga akan memberikan contoh cerita inspiratif dari seseorang yang bernama Arunakalam Muruganathan yang berasal dari India. Dia dikenal dunia sebagai inovator pembuat pembalut murah untuk wanita. Salah satu pendorong utamanya adalah kebiasaannya membaca berbagai artikel ilmiah tentang kesehatan wanita. Arunakalam tidak hanya belajar dari buku dan artikel, tetapi juga mengaplikasikan pengetahuannya untuk menciptakan perubahan besar. Hadirin yang saya hormati, contoh ini membuktikan bahwa membaca adalah jembatan antara impian dan kenyataan. Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa membaca adalah
kunci untuk memahami dunia dengan lebih baik. Di era digital ini, kebiasaan membaca bukan hanya relevan, tetapi juga menjadi kebutuhan yang mendesak. Mari kita manfaatkan teknologi untuk memperkuat budaya membaca, sehingga kita dapat menjadi individu yang lebih cerdas, bijaksana, dan siap menghadapi masa depan. Dengan membaca, kita membuka pintu menuju dunia yang lebih luas dan penuh makna. Baiklah, hadirin yang saya hormati, sekian penjelasan saya tentang pentingnya membaca di era digital. Membaca adalah jendela dunia yang memberikan kita wawasan, melatih pikiran, dan memperkaya kehidupan. Di era digital ini, di mana informasi begitu mudah didapatkan, kebiasaan membaca menjadi lebih penting daripada sebelumnya. Dengan membaca, kita dapat memilih informasi yang valid, berpikir lebih kritis, dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan zaman. Mari kita jadikan membaca sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, bukan hanya sekedar hobi, tetapi sebagai kebutuhan yang tak terpisahkan. Gunakanlah teknologi dengan bijak untuk mengakses bacaan-bacaan berkualitas yang dapat memperluas pengetahuan dan menginspirasi kita untuk terus berkembang. Saudaraku sekalian, mari kita mulai membangun masa depan yang lebih cerah dengan membaca. Setiap halaman yang kita baca adalah investasi untuk diri kita sendiri, untuk masyarakat, dan untuk dunia yang lebih baik. Jadi, mari buka buku atau artikel dan temukan dunia baru yang menanti di setiap kali kata. Terima kasih, dan mari bersama-sama menciptakan generasi yang cerdas, kritis, dan penuh semangat melalui budaya membaca.